Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, dari antara 12 orang Rasul Yesus, orang-orang yang dididik oleh Yesus untuk melanjutkan karya pemberitaan Injil, Petrus dapat dikatakan sebagai murid atau rasul yang istimewa. Dia termasuk satu di antara murid-murid yang pertama kali dipanggil oleh Yesus. Dia adalah seorang nelayan yang mendengar langsung, "Kamu akan kujadikan penjala manusia." Tetapi kemudian dalam perjalanan waktu, Petrus menyangkal Yesus. Dan kita akan melihat apa yang terjadi dengan murid yang satu ini. Sejak dipanggil oleh Yesus untuk menjadi muridnya, Petrus mengikuti Yesus. Terus mengikuti Yesus. Dan kemudian pada malam menjelang kematiannya, Yesus kan merayakan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Pada kesempatan itu juga, Yesus menyelenggarakan apa yang sekarang kita kenal, kita rayakan sebagai Ekaristi. Nah, pada malam itu, Yesus bicara kepada murid-muridnya. Dan secara khusus, Yesus juga bicara kepada Petrus. Yesus berkata begini, kita lihat di Injil Matius, bab 26, ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, kepada para rasul, "Malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai." Malam itu, Yesus akan menyerahkan diri, membiarkan diri ditangkap. Akibatnya, para rasul akan tercerai-berai. Mereka akan pergi, lari meninggalkan Yesus. Digambarkan di dalam ucapan Yesus ini, Yesus adalah gembala yang akan dibunuh, dan para rasul adalah domba-domba yang akan tercerai-berai setelah gembala mereka dibunuh. Nah, ketika Yesus mengucapkan kalimat yang seperti itu, Petrus menjawab, "Biarpun mereka semua terguncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak. Biarpun teman-temanku terguncang imannya karena Engkau, imanku tidak akan guncang. Aku akan tetap percaya kepadamu." Tetapi kemudian Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Sebelum ayam berkokok malam ini, kamu akan menyangkal aku. Kamu tidak akan berani mengaku kalau kamu adalah muridku. Ini merupakan bentuk kegoncangan iman. Tetapi Petrus tidak bisa menerima kata-kata Yesus. Maka kemudian ia berkata kepada Yesus, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Kalaupun engkau dibunuh dan aku harus mati bersama-sama denganmu, aku tetap akan mengaku kalau aku adalah muridmu." Itu yang dimaksudkan dalam ucapan Petrus ini. Dan semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Mereka percaya diri, mereka yakin tidak akan menyangkal Yesus. Nah, kemudian sesudah perjamuan itu, Yesus pergi ke Bukit Zaitun, ke Taman Getsemani,
Dan disitulah Yesus ditangkap. Para rasul yang lain pergi. Petrus mengikuti Yesus tapi dari jauh. Kita lihat apa yang ditulis dalam Injil Matius bab 26 ayat 57. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Jadi Yesus dibawa oleh orang-orang yang menangkapnya ke istana imam besar. Yesus dibawa masuk untuk diadili. Petrus mengikuti dari jauh. Dan ia bisa masuk sampai ke halaman istana imam besar. Lalu ia duduk di antara para pengawal. Petrus ingin tahu apa yang terjadi dengan Yesus. Nah, di dalam Yesus diadili. Sampai kemudian pengadilan atau mahkamah agama Yahudi menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus karena Yesus dituduh sudah menghujat Allah. Ingat, Petrus ada di halaman, Yesus ada di dalam. Setelah ada putusan bahwa Yesus harus dihukum mati, kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat Matius bab 26 ayat 67. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang yang lain pun memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Suasana di dalam pasti gaduh, ramai sekali. Yesus menjadi bahan olok-olokan. Yesus menjadi sasaran amarah mereka. Petrus di luar bisa jadi mendengar suasana gaduh di dalam itu. Ia mendengar bagaimana Yesus diolok-olok. Ia mendengar bagaimana Yesus menjadi bahan tertawaan dan ejekan mereka. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan Petrus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Lalu hamba perempuan ini berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Hamba perempuan ini pernah melihat atau berulang kali bahkan melihat Petrus bersama-sama dengan Yesus selama Yesus dan murid-muridnya ada di Yerusalem. Ketika mendengar ucapan hamba perempuan itu, Petrus berkata, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Petrus jelas di sini tidak mau mengaku, tidak berani mengaku bahwa dia adalah murid Yesus. Kemudian ia pergi ke pintu gerbang. Lalu seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Jadi hamba yang lain bicara kepada orang banyak yang ada di situ ya. Dan kemudian bagaimana Petrus menanggapinya? Lihat di bab 26 ayat 72. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Petrus mengatakan, "Aku tidak kenal dengan Yesus. Aku tidak kenal dengan Yesus yang sekarang ada di dalam istana imam besar, setelah diadili terus sekarang sedang dipukuli."
diolok-olok, ditertawakan. Petrus tidak berani mengaku kalau dia adalah murid Yesus. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Petrus itu adalah orang Galilea. Sekarang dia ada di Yerusalem. Rupanya logat orang Galilea beda dengan orang Yudea. Dan kemudian Yesus, Petrus, dan murid-murid yang lain itu orang Galilea. Mereka bicara dengan logat yang sama. Dan orang-orang ini sekarang mengatakan bahwa Petrus pasti murid Yesus karena sama-sama orang Galilea. Dan itu nyata dari logat bicara Petrus. Menanggapi ucapan ini, mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Kalau sampai Petrus berbicara dengan sumpah, itu berarti dia bicara dengan sungguh-sungguh supaya orang percaya dengan ucapannya. Dan yang diucapkannya adalah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan ini untuk ketiga kalinya Petrus menyangkal Yesus, tidak berani mengaku kalau dia adalah murid Yesus. Petrus yang sebelumnya mengatakan bahwa imannya tidak akan terguncang. Petrus yang sebelumnya mengatakan berani mati bersama dengan Yesus, sekarang tidak berani mengaku kalau dia adalah murid Yesus. Mengapa Petrus berlaku seperti ini? Saudara-saudara, kalau kita melihat situasi penangkapan Yesus dan pengadilan Yesus, kita bisa melihat suasananya jelas suasana yang menakutkan. Yesus disidang oleh mahkamah agama Yahudi dengan suasana kemarahan, dengan suasana kebencian. Petrus mendengar juga bagaimana Yesus dianiaya, dipukuli, disiksa. Dan ini membuat Petrus rupanya gentar. Gentar, takut. Melihat apa yang dialami oleh Yesus, Petrus mengalami ketakutan sehingga tidak berani mengaku kalau dia adalah murid Yesus. Nah, setelah 3 kali Petrus menyangkal Yesus, yang kemudian terjadi adalah pada saat itu berkokoklah ayam. Sebelumnya Yesus sudah mengatakan, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Dan apa yang terjadi dengan Petrus sama persis dengan yang diucapkan oleh Yesus. Petrus gentar, Petrus takut. Dan kemudian dikatakan begini di ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kenyataan ini membuat Petrus sangat sedih. Ia pergi keluar, meninggalkan halaman istana imam besar, lalu menangis dengan sedihnya. Dia sedih. Kenapa? Dia menyangkal Yesus. Sebelumnya dia berani mengatakan bahwa dia berani mati, siap mati bersama Yesus. Sekarang tidak berani mengaku Yesus. Nah, kemudian saudara-saudara, Yesus dijatuhi hukuman mati. Yesus disalibkan. Wafat, kemudian bangkit. Nah, setelah Yesus bangkit, Petrus memiliki
sikap yang berbeda. Kebangkitan Yesus seolah-olah memberikan kekuatan kepada Petrus. Karena dengan kebangkitannya, Yesus menunjukkan siapa sebenarnya dirinya. Dan kemudian, kalau kita membaca kisah para rasul, khususnya di bab 2 dan seterusnya, Petrus yang sudah menerima Roh Kudus, berani memberi kesaksian tentang Yesus. Dia memberitakan Yesus kepada orang-orang Yahudi di kota Yerusalem. Di situ dia pernah menyangkal Yesus. Tapi di kota itu juga Petrus mulai memberi kesaksian tentang siapa sesungguhnya Yesus. Nah, saudara-saudara, kita bisa belajar dari Petrus. Petrus menyangkal Yesus. Tidak berani mengaku kalau dia adalah murid Yesus. Kenapa? Mengaku sebagai murid Yesus bisa mendatangkan kesulitan. Bisa membuat orang menjadi tidak nyaman. Tetapi kemudian begini, menjadi pengikut Yesus itu mengandung resiko. Ada resiko yang harus diambil. Tetapi kemudian ingat juga, Tuhan yang sudah memanggil kita untuk mengikutinya akan menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya. Dan Roh Kudus inilah yang akan memberikan kepada kita hikmat sekaligus keberanian untuk hidup sebagai orang yang percaya kepada Yesus, untuk hidup sebagai orang yang mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat yang mendatangkan keselamatan untuk manusia. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.